Tak pernah terlambat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada pada dunia dengan budaya instan. Semua serba cepat dan tidak perlu repot. Kita senang dengan segala sesuatu yang cepat dan instan. Dan hal ini bisa menunjukkan bahwa kebanyakan dari kita enggan untuk berproses. Padahal Tuhan Yesus malah menghendaki kita menjalani proses yang kadang cukup rumit agar iman dan karakter kita terbentuk dengan matang. Proses inilah yang dilakukannya terhadap Maria, Marta, dan juga Lazarus. Ketika Lazarus, saudara mereka, sedang sakit, Yesus tidak langsung datang ke tempat mereka, tetapi ke tempat lain terlebih dahulu. Namun hal itu bukan berarti Yesus mengulur-ngulur waktu, melainkan karena dia tahu waktu yang tepat untuk memberikan pertolongan. Ia tidak pernah terlambat dalam menolong umatnya. Agaknya keluarga Marta, Maria, dan Lazarus sangat dekat dengan Yesus. Maka ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta segera mengirim kabar kepada Yesus. Dan isi pesan dari kabar yang diberikan kepada mereka untuk Tuhan Yesus adalah, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Sebuah pesan singkat yang hanya berisi pemberitahuan, tidak ada permohonan apapun. Dan hal ini menyiratkan bahwa mereka yakin Yesus sudah paham dengan maksud mereka dan akan melakukan sesuatu atas kondisi tersebut. Tapi anehnya, Yesus malah tidak segera berangkat ke Betania. Ia justru tetap tinggal di tempatnya pada saat itu selama 2 hari. Sehingga ketika akhirnya Yesus sampai ke Betania, Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Jika demikian, apakah Yesus benar-benar mengasihi keluarga ini? Mengapa Yesus tidak segera bertindak dan malah seperti sengaja mengulur waktu sehingga semuanya menjadi terlambat? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada 2 perkataan Yesus yang dapat menjelaskan alasannya melakukan semua itu. Yang pertama, Yesus tahu persis apa yang dilakukannya. Dalam setiap melakukan mujizat, Yesus selalu memiliki tujuan yang jelas. Mujizat itu bukan untuk pamer kekuasaan atau untuk mengambil hati umat pada saat itu atau untuk kepuasan duniawi lainnya. Yesus melakukan sesuatu untuk memuliakan Allah. Maka dengan membiarkan Lazarus meninggal, Yesus hendak menunjukkan bagaimana Allah berkuasa menyelamatkan hidup manusia. Dan yang kedua, dalam sudut pandang manusia, apa yang dilakukan oleh Yesus itu pasti dianggap terlambat. Yesus tidak gerak cepat, bahkan dengan sengaja mengulur waktu hingga akhirnya Lazarus pun meninggal tidak tertolong. Yesus hendak mengajar mengenai arti percaya, bahwa Yesus selalu hadir dalam setiap kehidupan orang-orang yang mengasihinya. Percaya bahwa Yesus punya rancangan waktu yang tidak pernah salah. Percaya bahwa apa yang dilakukannya selalu yang terbaik. Percaya bahwa Ia sanggup untuk memberikan pertolongan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan untuk mempercayai semuanya itu memang tidaklah mudah. Butuh kesabaran, butuh kerendahan hati untuk mengerti dan mengakui bahwa rancangan Tuhan Yesus jauh lebih indah daripada rancangan kita. Dengan demikian, maka kita bersedia menerima rancangan tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, manusia memang seringkali tidak sabar, apalagi di zaman yang dipenuhi budaya instan seperti sekarang ini. Namun, sebagaimana Maria dan Marta yang belajar untuk bersabar dan percaya akan rancangan waktu yang dimiliki oleh Yesus, maka marilah hendaknya kita juga belajar demikian. Meskipun waktu yang kita rancangkan berbeda dengan Tuhan, percayalah bahwa Ia tidak pernah terlambat dan rancangannya jauh lebih baik dari rancangan kita. Tuhan tidak pernah bermaksud menjadikan doa sebagai sebuah hal yang instan untuk segala persoalan kita.
Ia justru menghendaki kita berproses dalam doa-doa tersebut untuk semakin mengenal kasih Tuhan serta belajar untuk semakin berserah dan mempercayakan hidup kepadanya. Selamat menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.